kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai manfaat perhitungan pendapatan nasional. Itu terbagi 3 komponen. Yang pertama, kita bisa mengetahui apakah suatu negara itu cenderung berstruktur ekonomi industri kah, atau agraris kah, atau jasa. Nah, menurut teman-teman, kalau misalkan Indonesia ini sektornya ke arah sektor mana nih? Industri, agraris, atau jasa? Oke, terus kemudian yang kedua, dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu. Karena pendapatan nasional itu dicatatnya setiap tahun sekali. Jadi setiap tahun sekali itu akan terlihat apakah semakin meningkat ataukah semakin menurun. Nah, terus yang terakhir itu bisa membandingkan perekonomian antar daerah, antar kabupaten, maupun antar provinsi. Jadi itu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Terus di sini kita membahas mengenai metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional itu terbagi 3 metode ya. Yang pertama itu adalah metode produksi, terus yang kedua metode pengeluaran, dan yang ketiga itu metode pendapatan atau penerimaan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu mengenai metode produksi ya. Jadi metode produksi itu dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh hasil produksi masyarakat dari seluruh lapangan usaha di dalam 1 tahun diukur dengan nilai uang. Oke, kita lanjut ke contoh soal metode produksi. Rumusnya adalah Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 sampai P2 ditambah sama dengan tidak terhingga. Jadi dan seterusnya. Kalau misalkan di keterangan soalnya ada sampai Q100 berarti harus ditambah-tambahkan tuh semuanya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ini perusahaan Anur Teknik membeli barang bracket yang berjumlah 50 biji yang harga per bijinya itu adalah 50.000. Nah, terus paku beton 30 biji yang harga persatuannya itu adalah 20.000. Hitunglah biaya produksinya. Jawab, masukkan rumus Y. Ini ada berapa Q nih? Cuman ada 2 Q. Ya. Jadi Q1 itu adalah kuantitas. Kuantitas itu adalah barang yang dibeli. Ya, Q itu adalah barang yang dibeli. Ibu ulangi, Q itu adalah barang yang dibeli. Nah, yang pertama barang yang dibeli itu adalah si bracket. Masukkan, si bracket adalah 50. Masukkan ke Q1 50 dikali P1. Nah, P1, P itu adalah harga. Harga yang pertama dibeli itu adalah kan si bracket. Nah, harga bracket itu satuannya adalah 50.000. Nah, ini nih. 50.000 masukkan ke rumus. Ya, masukkan ke rumus. Paham ya? Ditambah Q2. Q2 mana nih? Q2 itu adalah barang yang dibelinya adalah paku beton. Paku beton itu sebanyak 30. Masukkan ke rumus. 30. Q2 30 ya. Dikali P2. P2 itu berarti harga dari si paku beton. P itu adalah harga, ingat ya. P itu adalah price, harga. Q itu adalah quantity atau barang yang dibeli. Harga dari si paku beton satuannya adalah 20.000. Paham ya? Ini 30 kali 20.000. Kita jumlahkan. 50 kali 50.000 itu 2.500.000. Ditambah 30 kali 20.000 itu 600.000. Nah, 2.500.000 ditambah 600.000 hasilnya adalah 3.100.000. Jadi, si biaya produksi perusahaan Anur Teknik ketika membeli barang itu sebanyak 3.100.000. Paham ya?
Nah, setelah menyimak pembahasan, ada latihan ya. Latihan satunya itu di pertemuan pertama. Nah, ini latihan duanya, hitunglah biaya produksinya, maksudnya itu tuh. Nah, yang kedua, kita membahas mengenai metode pengeluaran. Jadi, maksud dari metode pengeluaran ini adalah penjumlahan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga ekonomi di dalam suatu negara selama periode tertentu. Nah, selama periode tertentunya itu biasanya 1 tahun sekali. Nah, rumusnya itu ada Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. Y-nya itu adalah pendapatan nasional, C-nya adalah konsumsi, I-nya adalah investasi, kemudian G-nya itu pemerintah, X-nya itu adalah ekspor, dan M-nya itu adalah impor. Oke, kita bahas ke contoh soal ya. Oke, kita lanjut ke metode pengeluaran. Ya, contoh soalnya adalah pengeluaran konsumsi 50.000, nyewa tanahnya 20 juta, pengeluaran pengusahanya 200.000, ekspornya 20 juta, dan impornya itu 10 juta. Rumus dari metode pengeluaran itu adalah Y sama dengan C. C itu adalah konsumsi ditambah dengan I itu adalah investasi, ditambah G itu adalah government, ditambah X itu adalah ekspor, dikurangi M itu adalah impor. Kita menghitung tinggal masuk-masukkan saja ya, tinggal dimasuk-masukkan saja. Oke, konsumsi ada enggak nih? Ada nih di sini. Pengeluaran konsumsi 50.000, masukkan ke rumus, ke perhitungan, ditambah investasi. Investasi mana nih? Ada enggak bahasa investasi? Itu adalah nyewa tanah. Nyewa tanah itu sama dengan investasi. Jadi investasi itu adalah sama dengan penanaman modal 20 juta ditambah government. Ada enggak nih di sini government? Ada, itu adalah pengeluaran pengusaha. Jadi government itu adalah pengeluaran pengusaha ya, sama dengannya. Itu adalah 200.000, dimasukkan ke sini 200.000. Ditambah ekspor ini ada ya 20 juta dikurangi impor 10 juta. Oke, lanjut. 50.000 ditambah dengan 20 juta ditambah dengan 200.000, hasilnya adalah 20.250.000. Ditambah dari hasil ini si ekspor kurangi impor, 20 juta dikurangi 10 juta, hasilnya adalah 10 juta. Kemudian 20.250.000 hasil dari ini ya. 50, 20 tambah 200 hasilnya segini, ditambah dengan 10 juta hasilnya adalah 30.250.000. Nah, yang ini latihan 3, silahkan diisi. Nah, terus ini yang terakhir ya, dari 3 metode tadi. Nah, itu metode pendapatan atau penerimaan. Nah, maksudnya dari metode pendapatan atau penerimaan ini adalah hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan yang diterima oleh para pemilik faktor produksi di dalam suatu negara selama periode tertentu. Maksudnya pemilik faktor produksi itu adalah pemilik perusahaan atau pemilik usaha. Nah, ada 4 nih poinnya. Yang pertama adalah sewa atau rent. Maksudnya sewa atau rent itu adalah yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Nah, terus yang kedua itu adalah upah atau wages ya kalau bahasa ekonominya. Kemudian gaji atau salary. Upah, gaji, salary atau wages itu sama baret gitu loh. Jadi maksudnya si upah ini adalah yang diterima oleh tenaga kerja dari si pemilik produksi. Terus yang ketiga itu adalah bunga atau interest. Maksudnya bunga atau interest ini adalah modal.
Nah, terus yang terakhir itu adalah laba atau profit. Nah, laba atau profit ini yang diterima oleh pemilik faktor produksi kewirausahaan. Maksudnya adalah keuntungan si laba atau profit itu. Terus yang selanjutnya kita membahas mengenai pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita itu secara sederhananya adalah pendapatan rata-rata suatu penduduk di suatu negara. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya itu adalah IPCN sama dengan GNPN. Nah, N kecil itu maksudnya adalah tahun yang akan dihitung gitu loh. Terus GNP itu adalah Gross National Product dibagi P-nya itu adalah jumlah penduduk. Jadi menghitung pendapatan per kapita itu rumusnya adalah IPC ya, dibagi sama dengan GNP dibagi P. Oke, kita langsung bahas ke pendapatan per kapita. Ya, jadi pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata. Nah, ini contoh soalnya Gross National Product Malaysia tahun 2016 itu sebanyak 130.600 juta dolar. Dan sedangkan populasi penduduknya itu 22 juta jiwa. Hitunglah pendapatan per kapitanya. Rumusnya adalah IPCN. IPC itu adalah pendapatan per kapita. N-nya itu adalah tahun yang dihitung. Ya, sama dengan Gross National Product tahun yang dihitung, N-nya itu dibagi P. P itu adalah populasi tahun yang dihitung. Nah, ini tahun yang dihitungnya itu adalah tahun 2016. Ya, kita masukkan ke rumus ke perhitungan. IPC 2016 sama dengan GNP-nya itu adalah 130,600 dimasukkan dibagi P. P-nya itu adalah populasi 22. Ya, 130.600 dibagi 22 sama dengan 5,94 juta dolar. Ya, ini walaupun ada kata-kata juta dolar, tapi jangan dihitung. Dihitungnya adalah angkanya saja, ya. Paham ya? Oke, ini ada latihan 4, silahkan diisi. Oke, lanjut kita membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Jadi ada 4 faktor nih. Yang pertama adalah permintaan dan penawaran agregat. Maksudnya permintaan dan penawaran agregat itu secara keseluruhan permintaan terhadap barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat harga. Terus yang kedua adalah konsumsi. Biasanya kita tahu biasa disebut dengan konsumsi gitu loh, tapi sebetulnya suka-sukar gitulah ya, mengartikan apa sih itu konsumsi. Nah, konsumsi itu pengeluaran total untuk memperoleh barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Nah, terus yang ketiga itu adalah saving atau tabungan. Biasanya sama kan, kita tahu tabungan tapi sukar untuk menerjemahkan si tabungan itu apa. Nah, menurut ekonomi, tabungan itu adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Jadi, si saving atau tabungan itu adalah pendapatan yang tidak dikeluarkan gitu loh, yang tidak dibelanjakan, maksudnya itu loh. Terus yang terakhir itu adalah investasi. Nah, teman-teman sebetulnya tahu gitu loh ya, sering dengar apa sih itu investasi. Nah, jadi investasi itu pengertiannya adalah penanaman modal. Jadi penanaman modal itu contohnya kita memberikan modal kepada seseorang wirausaha. Nah, di sini kita membahas mengenai distribusi pendapatan ya. Tolong pahami baik-baik mengenai distribusi pendapatan karena kita berbicara mengenai kurva. Jadi berbeda ya, tadi hitungan, sekarang itu kurva, karena ekonomi itu berkaitan dengan kurva dan hitungan. Tapi jangan khawatir teman-teman, jangan sampai pucat gitu loh ya mukanya, duh kurva gitu loh gimana, duh hitungan gimana, enggak kok. Ekonomi itu kalau sama saya sih santai aja gitu loh ya. Akan saya sederhanakan mengenai pembahasan kurva. Nah, pembahasannya akan saya sampaikan di contoh soal ya, di langsung gitu, langsung praktek contoh soal. Oke, kemudian
Manfaat dari kurva distribusi pendapatan itu untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi pendapatan suatu negara. Jadi distribusi itu adalah apa coba? Distribusi itu adalah penyaluran. Nah, pada intinya secara garis besarnya itu bahwa semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal, kondisi tersebut itu sama dengan tidak merata. Oke, kita bahas langsung ke contoh soal. Kita lanjut ke distribusi pendapatan. Ini ada distribusi pendapatan, kalian harus benar-benar paham karena ini menerjemahkan kurva. Ya, kalian harus benar-benar paham karena ini menerjemahkan kurva. Tolong disimak baik-baik. Jadi contoh soalnya adalah jika pendapatan 10% dan penduduknya 60%, bagaimanakah kurva dan pengertiannya? Oke. Nah, buatkan kurva segi 4. Kemudian ini ada garis O, ada garis A. Antara O dan A itu adalah dinamakan garis diagonal. Kalau garis yang melengkung, ini ya, garis yang melengkung itu adalah kurva Lorenz. Oke, Ibu ulangi, garis yang melengkung itu adalah kurva Lorenz. Menerjemahkan kurva ini jika dilihat dari penduduk, ini penduduk itu di bawah ya, garis di bawah ya, ini ada tulisan penduduk, ini garis di bawah ya. Garis horizontal itu adalah penduduk. Jadi pengertian batasan pengertian kurva Lorenz itu begini. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal, ini ya OA, berarti dinamakan dengan merata. Coba lihat ini di sini ada batasannya. 20 sampai dengan 50% berarti negara tersebut merata. Paham ya? Semakin jauh kurva Lorenz dari garis O, dari garis diagonal, itu merata. Batasannya 20% hingga 50% itu dinamakan merata. Paham ya? Kalau paham, lanjut ke garis yang vertikal. Ini garis vertikal itu adalah pendapatan penduduk. Kalau pendapatan penduduk, ini dulu ya. Kalau misalkan 60% sampai dengan 100% berarti tidak merata. Berikut pula pendapatan. Kalau misalkan batasan merata itu dari batasan kesejahteraan ya, maksudnya batasan kesejahteraan itu dari titik 20% hingga 50%. Itu batasan kesejahteraan. Kalau misalkan 60% sampai dengan 100% berarti si pendapatan penduduk itu tidak sejahtera. Paham ya? Ibu ulangi, mengenai garis yang vertikal itu adalah pendapatan. Batasannya kalau 20% hingga 50%, si penduduk tersebut pendapatannya sejahtera. Sama ya, ini merata, ini sejahtera. Terus kalau batasannya 60% hingga 100% berarti tidak sejahtera. Balik lagi ke soal. Jika pendapatan 10%, cari titik yang 10. Ini ya pendapatan di horizontal. Coba cirian nih. Ada titik kecil nih di sini ya. Kemudian penduduknya 60%. Kita gariskan tak 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 tak. Oh, salah berarti. Nah, garis patah-patahnya tadi kelebihan ya. Garis patah-patahnya berhenti di 60%. Tadi Ibu ada 80 berarti salah ya. Ini kelebihan lah. Dari 10% pendapatan 10 ya. Kasih titik, kasih batasan.
terus penduduknya itu 60, berarti buatkan garis patah-patah. Tak 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 tak, berhenti di 60. Nah, ini di 60 ini buatkan garis kurva Lorentz-nya. Tek, melengkung ya. Melengkung, harus melengkung, enggak boleh jegreg, enggak boleh lurus. Ini kurva Lorentz itu harus melengkung. Ya, di 60 di batasan penduduk itu buatkan kurva Lorentz. Kalau misalkan penduduknya itu 80%, berarti si kurva Lorentz-nya ada di titik 80. Berhubung soalnya itu ada di titik 60, berarti si kurva Lorentz-nya harus berada di titik 60. Paham ya? Berarti pengertiannya suatu negara tersebut mengalami pendapatan yang sejahtera. Kenapa pendapatan yang sejahtera? Karena si titiknya, si titik ini ya, si titik pendapatan itu berada di titik 10%. 10%. Batasan sejahtera itu antara 10 hingga 50. Ya, maksudnya 10 hingga 50. Oke, kemudian namun penduduknya tidak merata. Kenapa? Karena ada di titik 60. Jadi batasannya 60 sampai dengan 100 itu tidak merata. Paham ya?